kita memulai, izinkan saya menyampaikan beberapa informasi teknis. Yang pertama mungkin kepada rekan-rekan semuanya, untuk dipastikan mikrofonnya dalam keadaan mute selama pemaparan berlangsung, sehingga nanti selama proses pemaparan berlangsung tidak ada eh, informasi yang terlewatkan. Kemudian juga jika ada pertanyaan nantinya, silahkan tuliskan di kolom komentar atau chat, atau Oke, mohon maaf sebelumnya. Kita lanjutkan. Jadi jika ada pertanyaan, mungkin boleh silahkan dituliskan di kolom chat atau menggunakan fitur raise hand gitu. Kemudian juga pastikan untuk koneksinya stabil agar nanti mengikuti webinarnya dengan baik. Nah, mungkin selanjutnya kita akan memperkenalkan pembicara kita pada hari ini. Jadi hari ini kita berkesempatan untuk belajar langsung dari narasumber, yaitu Ayah Zain yang merupakan founder dari Keluarga Cerdas. Beliau ini akan membahas bagaimana ayat-ayat Al-Quran dapat dijadikan menjadi pedoman pola asuh anak, juga membangun keluarga yang kokoh, harmonis, serta penuh keberkahan yang tentunya akan sangat relevan dengan dan bermanfaat bagi kita semua. Mungkin tanpa berlama-lama, mari kita simak juga pemaparan dari Ayah Zaid. Mungkin kepada Ayah Zaid dipersilahkan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pada moderator kita ya, kita saya Hasnah Bu ya, yang sudah membawakan acara ini dengan baik Bu. Suara saya kedengaran ya? Terdengar. Ya, baik. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat dan karunia kepada kita semua. Semoga selawat serta salam tetap tercurahkan pada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabiin tabiinnya, dan semua kepada kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Amin. Baik ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, syukran jazakallah khairan katsiran sudah hadir bersama kami kemudian ya. Di sini ada Teh Hasna, Teh Rena, Teh Fatimah, Teh Insiatun Muyasyarah, Teh Nabila, Teh Nabila Asfasika, Teh Nur, dan Teh Soleha Utika dari Kabupaten Bogor ya. Yang insya Allah kita akan sama-sama sharing bagaimana Al-Quran berbicara tentang keluarga gitu ya. Saya izin untuk share screen gitu ya. Nah, kelihatan ya, dalam sebuah buku, catatan ayah dalam pengasahan, beda di sana tertulis, kisah ayah dalam Al-Quran. Al-Quran lebih banyak menceritakan dialog antara ayah dengan anak gitu ya, dibandingkan ibu dengan anak. Sebagai tanda ayah memiliki tugas sempurna untuk mendidik dan merawat anak gitu ya. Nah, ada sebuah tesis karya Sarah binti Halil bin Dahlilalah al-Mutiri dengan judul Hiwar al-Aba Ma'a al-Abna fil Quran yang Karim wa Tadbikatuhu at-tarbiyah at-tarbiyah gitu ya. Atau dalam bahasa Indonesia dialog orang tua dengan anak dalam Al-Quran Karim dan aplikasinya dalam pendidikan. Nah, jadi Sarah ini adalah seorang mahasiswa magister di Fakultas Pendidikan Islam dan Perbandingan, gitu ya, Fakultas Pendidikan. Nah, beliau kuliah di Universitas Ummul Qura, Makkah. Nah, ketika beliau ini membuat tesis, gitu ya, tesis penelitiannya, ya, pendidikan di dalam Al-Quran, beliau menemukan 17 dialog antara orang tua dengan anak begitu ya. Jadi berdasarkan tema antara orang tua dan anak dalam Al-Quran yang tersebar di dalam 11 surah. Jadi beliau menemukan sebuah dialog. Yang pertama, dialog antara ayah dan anaknya sebanyak 14 kali.
Kedua, dialog antara ibu dan anaknya 2 kali. Dan ketiga, dialog antara kedua orang tua tanpa nama dengan anaknya sebanyak 1 kali. Jadi dalam penelitian ini, uh, justru ini menjadi pertanyaan ya, kenapa ya gitu ya, ayah dialog dengan anak itu lebih banyak dimunculkan dibandingkan ibu dengan anak gitu. Bahkan saya pun juga pernah mendengar ceramah Ustaz Hidayat gitu ya. Nah, ada sebuah ungkapan dari Ustaz Hidayat gitu ya, ulama Indonesia mengatakan bahwa kenapa Al-Quran itu menceritakan ayah dengan anak itu lebih banyak dibandingkan ibu dengan anak? Karena gini, prinsipnya kalau ibu dengan anak itu dialog itu sudah hal yang biasa. Memang dalam sejak kandungan, gitu ya, sejak menyusui, ketika melahirkan, gitu ya, eh, ibu dengan anak itu sudah biasa berdialog. Nah, menjadi masalah adalah ayah dengan anak, nah ini yang luar biasa, gitu ya. Nah, ini seolah-olah mengingatkan kita para ayah untuk lebih banyak lagi berdialog dengan anak dalam hal apapun, terutama kalau dalam Al-Quran itu ada masalah tauhid, ya. Sebagai apa? Sebagai bagian daripada tanggung jawab seorang ayah kepada anak yaitu memberikan pendidikan, baik itu pendidikan umum maupun pendidikan agama, begitu ya. Karena ada sebuah ayat juga yang menjelaskan bahwa agamanya seorang anak itu ditentukan oleh orang tuanya. Anak itu bisa Islam, bisa Majusi, bisa Nasrani, bisa Yahudi, gitu ya. Itu tergantung dari orang tuanya memberikan nilai atau memberikan value seperti apa, gitu ya. Kan faktanya memang begitu ya. Faktanya bahwa orang tuanya yang Islam pengen anaknya Islam, gitu ya. Orang tuanya yang Nasrani pengen anaknya Nasrani, gitu. Orang tuanya yang Yahudi pengen anaknya Yahudi. Memang secara fitrah begitu, gitu. Pengen anaknya itu ya menjadikan anaknya itu sesuai dengan keyakinannya orang tuanya masing-masing, gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah, apakah seorang ayah sudah melakukan hal itu kepada anaknya? Berdialog tentang tauhid. Nah, lantas, tadi disebutkan 14 tempat dalam Al-Quran yang berisi dialog ayah dengan anak. Apa aja gitu ya? Di mana saja, gitu. Ada surat Al-Baqarah ayat 130 sampai 133, gitu ya. Dan tidak ada yang membenci agama Ibrahim, hanyalah orang yang memperbodoh diri sendiri. Dan sungguh kami telah memilih Ibrahim di dunia ini, dan sesungguhnya di akhirat dia termasuk orang-orang yang soleh. Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada Ibrahim, kepadanya Ibrahim alaihissalam, berserah dirilah di dunia ini. Dia menjawab, aku berserah diri kepada Tuhan seluruh alam. Dan Ibrahim mengucapkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula yang aku, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu. Maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Muslim. Apakah kamu menjadi saksi saat mau menyebut Yakub ketika dia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail, Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya berserah diri kepadanya. Surat Al-Baqarah ayat 130 sampai 133. Nah, Al-Quran menggambarkan penanaman tauhid ini lebih banyak dilakukan oleh ayah kepada anak, gitu ya. Termasuk kisah tentang Luqmanul Hakim, seorang ayah yang bernama Luqman. Dia bukan seorang nabi, begitu ya. Dia berkulit hitam pendek, begitu ya. Eh, Bukan nabi, tapi dia adalah orang soleh. Dia banyak mewasiatkan nasihat ya, nasihat tauhid, nasihat sholat, nasihat tentang bagaimana hidup, nasihat bagaimana tidak sombong ketika berjalan, gitu ya. Nasihat ketika misalkan jangan mengeluarkan suara seperti keledai dan sebagainya, gitu. Itu justru diperankan oleh ayah kepada anak. Nah, ini menjadi catatan. Apakah realitanya di sekitar kita seperti itu? Bahkan kalau kita bandingkan dengan budaya Indonesia saat ini masih melekat, ada yang namanya budaya patriarki, gitu ya. Eh, yang seolah-olah seorang suami, seorang ayah itu merasa berkuasa atas keluarganya. Jadi apapun yang diperintahkannya harus dituruti, gitu ya. Bahkan sampai menjadi sebuah budaya di Indonesia itu ayah enggan mengurus anaknya dan anak itu diserahkan kepada eh,
Ya, tadi sampai mana ya? Ya sampai ya Ibrahim ya, Yakub gitu ya, Luqman banyak menceritakan tentang kisah ya ayah gitu ya, dan sebagainya begitu. Terus kita lanjut juga ke surat Al-An'am 74, nomor kisah dialog Nabi Ibrahim dengan ayahnya. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya, ajar ya, pantaskah engkau menjadikan berhala-berhala itu sebagai Tuhan? Sesungguhnya aku melihat engkau dan kaummu dalam kesusahan yang nyata. Ini artinya ada dialog Nabi Ibrahim dengan ayahnya. Menurut tafsir jalan lain, dan ingatlah di waktu Ibrahim berkata kepada bapaknya ajar, julukan dan nama aslinya adalah Tarik gitu ya. Pantaskah kamu menjadikan patung-patung sebagai Tuhan? Tuhan yang kamu sembah, kata tanya di sini bermakna celaan. Sesungguhnya aku melihat kamu dan kamu karena menjadikan berhala sebagai Tuhan-Tuhan dalam kesesatan, yakni tersesat dari jalan yang benar, yaitu jalan yang benar. Nah, dalam konteks pendidikan, berarti ya, sudahkah kita, para ayah, ataupun ayah yang ada di sekitar kita, bahkan pasangan kita, suami kita, gitu ya, sudahkah banyak berdialog tentang Allah, tentang tauhid, eh, berdialog dengan anak tentang tauhid, gitu ya, mengajarkan nilai-nilai kehidupan, gitu ya. Nah, sudahkah seperti itu? Gitu. Karena apa? Bukan hanya tanggung jawab ibu mendidik anak, tapi tanggung jawab ayah. Gitu ya. Jangan sampai hari ini mendidik anak itu hanya tugas ibu, salah, gitu ya. Mendidik anak adalah tugas dan kewajiban kedua orang tuanya. Rasulullah SAW membebankan pendidikan anak itu kepada keduanya, yaitu ayah dan ibunya. Nah, kalaupun ada istilah ibu adalah guru madrasah pertama bagi anak, maka jangan salah, ayah adalah kepala madrasahnya. Yang namanya kepala madrasah, kepala sekolah, apakah tidak ikut mendidik anak? Kan ikut mendidik anak gitu ya. Jadi walaupun apa ya, ibu guru pertama bagi anak, ayah juga sebagai kepala madrasah punya kewajiban untuk mendidik anaknya, gitu. Anak didiknya gitu, dalam konteks keluarga. Nah, justru yang jadi masalah adalah kalau kita lihat seminar-seminar parenting, gitu ya, seminar-seminar parenting, seminar-seminar tentang keanak-anakan, gitu ya, yang hadir itu siapa? Ibu, gitu ya, lebih banyak ibu. Ya itulah yang memang hasil dari budaya kita, bahwa ibu, gitu ya, bahwa ibu menjadi satu-satunya pendidik anak, ayah sibuk mencari uang di luar itu. Nggak salah mencari uang di luar itu. Tapi ingat, kita para ayah gitu ya punya kewajiban untuk mendidik anak. Dan mendidik anak adalah bagian dari nafkah batin. Gitu. Jadi kalau misalkan kita kerja cari uang biar dapur itu bisa ngebul gitu ya, menyala apinya, listrik tetap nyala gitu. Terus piring tetap tersedia, nasi tetap tersedia, itu kan nafkah lahir gitu ya. Makan, sandang, papan, pangan gitu ya. Pangan, sandang, papan gitu ya. Pangan berarti makan dan minum, sandang berarti kan pakaian ya, papan berarti kan rumah atau tempat tinggal. Itu kan nafkah lahir. Bagaimana dengan nafkah batinnya? Yaitu pendidikan salah satunya. Kasih sayang, pelukan, teman bermain. Apakah nafkah batin itu sudah disampaikan kepada anak gitu ya? Ayah meluangkan waktu untuk bermain dengan anak gitu ya. Ayah meluangkan waktu untuk ngobrol sama anak gitu ya. Ayah juga meluangkan waktu untuk bercerita dengan anak. Sudahkah kita? Karena itu juga jadi tugas kewajiban seorang ayah gitu ya, mendidik anak-anaknya, menjadikan anak keturunannya lebih baik daripada kita atau daripada sebelumnya. Nah, padahal di dalam Al-Quran jelas gitu ya. Tadi Ibrahim seorang anak mengingatkan ayahnya. Lalu Ibrahim alaihissalam mengingatkan anaknya untuk beriman kepada Allah, termasuk kepada Yakub kepada anaknya gitu, memberikan wasiat, hai anakku, sepeninggalku siapa yang akan kamu sembah gitu. Allah gitu ya, Tuhan semesta alam. Nah, lalu selanjutnya di surat Hud 42 sampai 43 begitu ya, memuat kisah dialog antara Nabi Nuh dengan anaknya. Ini sudah tentu cerita ini sudah sangat familiar ya, gitu ya. Namun dan kapal itu berlayar membawa mereka dalam gelombang laksana gunung Nuh, dan Nuh memanggil anaknya ketika anak itu berada di tempat yang jauh dan terpencil. Hai anakku, naiklah ke kapal bersama kami dan jangan engkau bersama orang kafir. Dia anaknya menjawab, aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat menghindarkan aku dari air bah.
Lalu Nuh berkata, tidak ada yang melindungi dari siksaan Allah pada hari ini selain Allah yang Maha Penyayang. Dan gelombang itu menjadi penghalang antara keduanya, maka dia, anak itu termasuk orang-orang yang ditenggelamkan. Yaitu dalam konteks dialog antara orang tua dengan anak, lagi-lagi ayah memiliki peran penting untuk berdialog dengan anak, menyampaikan nasihat, menyampaikan pendidikan, menyampaikan wasiat, menyampaikan figur tauladan kepada anak-anaknya. Gitu ya. Jangan karena beralasan sibuk kerja, lantas tugas mendidik anak dibebankan sepenuhnya kepada ibu. Mending kalau ibunya kuat, gitu ya. Ada juga sih ibunya yang kuat mendidik anaknya sendirian, ada gitu. Bagaimana dengan ibu yang lain? Apakah sama? Kan tidak ya. Ada ibu yang kuat mendidik anaknya sendirian, ada ayah atau tidak ada nggak jadi masalah gitu ya. Tapi kan secara umum mereka menjadi berat gitu loh. Ibu-ibu ini menjadi berat ketika mendidik anaknya sendirian tanpa ada ayah yang ikut mendidik. Bahkan justru kewajiban mendidik itu yang pertama itu adalah ayahnya sebagai kepala madrasah. Lalu dibantu oleh ibu secara kesehariannya. Nah, itu ya, memang kita Nabi sama anaknya gitu ya. Lalu Nabi Yusuf, surat Yusuf ayat 4 sampai 5 memuat kisah dialog antara Yusuf dengan ayahnya gitu ya. Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, sungguh aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan, kulihat semuanya sujud kepadaku. Dan dia, ayahnya berkata, wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpi itu kepada saudara-saudaramu. Mereka membuat budaya untuk membinasakanmu. Sungguh setan itu adalah musuh yang jelas bagi manusia. Nah, kalau kita bisa ambil hikmahnya, ketika anak punya keresahan, sebuah pertanyaan, sebuah kekhawatiran, sebuah ketakutan, sebuah kebingungan. Kalau melihat kisah ini artinya Yusuf bertanya sama bapaknya gitu ya, bukan ibunya gitu. Jadi di sini konteksnya adalah anaknya bertanya kepada bapaknya, gitu. Apakah anak-anak kita seperti itu? Ya oke lah gitu ya, mungkin beberapa banyak kali ketika anak sedang bingung nanya sama ibunya. Tapi kan tidak semua harus bertanya sama ibu, gitu kan. Ya sesekali atau banyak kali juga seorang anak mesti bertanya kepada ayahnya tentang apa yang dikhawatirkan. Ya seperti ini kan Yusuf alaihissalam dia bermimpi, jadi dia memiliki pertanyaan gitu ya, pertanyaan ini apa ya gitu, mimpi ini apa gitu ya. Eh, Merasa khawatir, merasa ragu, maksudnya ya bertanya berarti kan ada keraguan ya. Apa ya gitu. Sesuatu yang burukkah atau sesuatu yang membahagiakan kan gitu ya. Mimpi itu teh. Justru nanyanya sama ayahnya, wahai ayahku gitu. Tunggu aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kuliah semuanya sujud kepadaku. Apakah itu sebuah yang suatu kabar yang bahagia atau yang buruk? Jadi nanya sama ayahnya. Ayahnya berkata dengan bijak, janganlah engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Berarti ayahnya tahu dong gitu ya. Ayahnya tahu dong kondisi anak-anaknya gitu ya. Eh, Pada saat itu ayahnya Yakub tahu Yusuf ini sedang diberikan keistimewaan gitu ya. Jadi Yusuf ini diberikan keistimewaan. Ayahnya sudah tahu, makanya jangan diceritakan pada saudara-saudaranya, kakak-kakaknya, karena akan ada kekhawatiran kecemburuan. Jadi Yakub ini sudah menerima kabar nih gitu ya dari Allah gitu ya, bahwa saudara-saudaranya ini iri dengan adiknya Yusuf gitu ya. Lagi-lagi anak dengan ayah. Lalu surat Yusuf ayat 11 sampai 14 semua kisah dialog Nabi Yakub dengan anaknya. Mereka berkata, wahai ayah kami, mengapa engkau tidak mempercayai kami terhadap Yusuf? Jadi kalau tadi kan Yusuf dengan ayahnya Yakub, sekarang Yakub berbicara, berdialog dengan saudaranya Yusuf. Ya. Nah ini kan, mengapa engkau tidak mempercayai kami terhadap Yusuf? Padahal sungguhnya kami adalah orang-orang yang menginginkan kebaikan baginya. Biarkanlah dia pergi bersama kami besok pagi agar dia bersenang-senang dan bermain-main dan kami pasti menjaganya. Dia, Yakub berkata, sesungguhnya kepergian kamu bersama dia, Yusuf sangat menyedihkanku dan aku khawatir dia dimakan serigala, sedangkan kamu lengah darinya.
Sesungguhnya mereka berkata, jika dia dimakan serigala, padahal kami kelompok yang kuat, kalau demikian tentu kami orang-orang yang merugi, gitu ya. Jadi ini anak-anaknya, saudara-saudaranya Yusuf menyanggah kekhawatiran Yakub, gitu ya. Lagi-lagi berbicara yang berbicara adalah ayah dengan anak, ya dengan anaknya, gitu ya. Lalu di surat yang lain juga Yusuf ayat 16 sampai 18 memakai kisah dialog Nabi Yakub dengan anaknya. Kemudian mereka datang kepada ayah mereka di petang hari sambil menangis. Mereka berkata, wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Lalu dia dimakan serigala dan tentu engkau tidak akan percaya kepada kami, sekalipun kami berkata benar. Mereka datang membawa baju gamisnya yang berlumuran darah palsu. Dia yang berkata, sebenarnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu. Maka hanya bersabar itulah yang terbaik bagiku. Dan kepada Allah saja memohon pertolongannya terhadap apa yang kami ceritakan. Lagi-lagi ayatnya bisa kan kalau tadi ayat sebelumnya adalah saudaranya bilang mau bawa Yusuf pergi bermain. Bermainlah gitu kan. Setelah bermain ya kalau kita sangat familiar ya dengan kisahnya ternyata Yusuf itu dilemparkan ke sumur gitu ya. Lalu ketika saudara ini balik ke ayahnya, ya ini berkata, wahai ayah kami, semuanya kami pergi berlomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang kami lalu jadi ya, artinya anak saudaranya berbohong gitu ya. Ayahnya tahu saudara anak atau saudara dari Yusuf ini berbohong gitu. Maka yang bisa dilakukan seorang ayah gitu ya, hanya bersabar gitu. Dan terus yang ketujuh memuat kisah dialog antara Yakub dengan anaknya gitu ya. Ketika mereka telah kembali kepada ayahnya mereka Yakub, mereka berkata, wahai ayah kami tidak akan mendapatkan jatah gandum lagi. Dan jika tidak membawa saudara kami, sebab itu biarkanlah saudara kami pergi bersama kami agar mendapat jatah dan kami benar-benar akan menjaganya. Jadi ini yang dibawa adalah ya dalam kesempatan yang lain itu kan dalam musim pacaklik ya, musim pacaklik gitu ya. Lalu saudaranya Nabi Yusuf ini pergi ke satu negeri, terus suruh balik lagi ke negeri Yakub alaihissalam, suruh membawa adiknya Yusuf gitu ya. Cuman yang akan kita bahas adalah lagi-lagi seorang anak bertanya kepada bapaknya gitu ya. Dalam konteks keluarga, sudahkah anak-anak kita kalau dia punya kekhawatiran, dia punya pertanyaan, apapun itu tentang tauhid, tentang ilmu kehidupan, ya, tentang bagaimana bersosialisasi, tentang adat dan sebagainya, sudah bertanya kepada ayah juga gitu ya, di samping kepada ibu. Gitu. Karena walau bagaimanapun juga antara ayah dan ibu itu punya paradigma berbeda ketika anaknya bertanya hal yang sama. Dan itu nggak apa-apa gitu ya. Perbedaan adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Terus lanjut lagi ceritanya gitu ya. Lalu ke-8 surat Yusuf 81 sampai 87 memuat kisah dialog Nabi Yakub dengan anaknya lagi. Gitu ya. Ini kembalilah kepada ayahmu dan katakanlah, wahai ayah kami, sungguhnya anakmu telah mencuri dan kami hanya menyaksikan apa yang kami ketahui dan kami tidak mengetahui apa yang ada di balik itu. Dan tanyalah penduduk negeri tempat kami berada dan kafilah datang bersama kami. Jadi lagi-lagi ya itu, anak-anaknya bertanya kepada ayahnya. Ayahnya yang menjawab apa yang ditanyakan oleh anaknya gitu. Kepada Yusuf, kepada saudaranya gitu ya. Apa ya? Ya, Yusuf 94 sampai 98 gitu ya. Nabi Yakub dan anaknya gitu ya. Cerita yang lain gitu ya, cerita yang lain. Yang ketika kafilah itu telah keluar dari negeri Mesir berkata ayah mereka, sesungguhnya aku mencium bau Yusuf. Sekiranya kamu tidak menuduhku lemah akal, tentu kamu membenarkan aku. Mereka keluarganya berkata, demi Allah, sesungguhnya engkau masih dalam kekeliruanmu yang dahulu. Maka ketika telah tiba membawa kabar gembira itu, maka diucapkannya baju itu ke wajahnya Yakub, lalu dia dapat melihat kembali. Ya. Terus yang ke-10 dialog antara ayah dengan anak Nabi Yusuf dengan ayahnya ya ketika masuk ke sana. Maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, keluarga Yusuf ya, ayahnya, Yakub dan anak-anaknya, dia merangkul dan menyiapkan tempat untuk kedua orang tuanya seraya berkata, masuklah kamu ke negeri Mesir, insya Allah dalam keadaan aman. Dan dia naikkan kedua orang tuanya ke atas singgasana. Singgasana itu kan tempat duduk ya, tempat duduk seorang raja. Dan mereka semua tunduk bersujud kepadanya Yusuf.
Dan dia Yusuf berkata, wahai ayahku, inilah takwil mimpiku yang dahulu itu. Dan sesungguhnya Tuhanku telah menjadikannya suatu kenyataan. Sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik kepadaku ketika dia membebaskan aku dari penjara dan ketika membawa kamu dari dusun. Setelah setan merusak antara aku dan saudara-saudaraku. Jadi ya lagi-lagi ini kisah antara ayah dengan anak. Nah, jadi kan itu. Nah, selanjutnya adalah yang ke-11 gitu ya. Dialog Nabi Ibrahim dengan ayahnya. Ada lagi di surat Maryam ayat 41 sampai 48. Lalu dialog ke-12 Al-Qasas ayat 26. Muhammad kisah dialog Syekh Madian dengan anak perempuannya gitu ya. Dan salah seorang dari kedua perempuan itu berkata, wahai ayahku, jadikanlah dia sebagai pekerja pada kita. Sesungguhnya orang yang paling baik yang kau ambil sebagai pekerja pada kita ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya. Dia, Syekh Madian berkata, Syekh itu kan orang tua ya, memang sudah sepuh gitu ya. Syekh itu panggilan orang tua. Jadi dia bukan nabi, dia kalau Syekh Madian artinya orang tua yang ada di negeri Madian. Jadi tidak disebutkan namanya siapa gitu ya. Berkata, sesungguhnya aku bermaksud ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini, dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama 8 tahun, dan jika engkau sempurnakan 10 tahun, maka itu adalah suatu kebaikan dari kamu. Maka aku tidak bermaksud memberatkan engkau. Jadi insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang baik. Dia Musa berkata, itu perjanjian antara aku dan engkau, yang mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu yang aku sempurnakan. Maka tidak ada tuntutan atas diriku dan Allah menjadikan saksi atas apa yang saya ucapkan. Nah itu ya, 12 dialog antara ayah dan ibu yang termuat di dalam Al-Quran. Dan ini sudah dicatat, diteliti oleh Sarah gitu ya, seorang magister pendidikan di Madinah, Universitas Madinah. Oh, 14 ya, 13 Luqman dengan anaknya gitu ya. Sangat familiar. Tiga, surat Luqman ayat 13 sampai 19. Lalu ke-14 di surat As-Saffat ayat 102 memuat kisah dialog antara Nabi Ibrahim dengan anaknya Ismail. Nah, ini Ibrahim dan Ismail. Nah, itulah 14 dialog antara ayah dengan anak. Lalu dialog yang ke-13, yang ke-15 gitu ya. Ini kedua, dialog ibu dengan anaknya, ternyata kisah dialog ibu dengan anaknya hanya ditemukan di dua tempat saja, yaitu pada dua surat, yaitu surat Maryam ayat 26 sampai 26, memuat kisah dialog Maryam dengan janinnya. Jadi ketika Maryam itu hamil, dengan izin Allah, lalu dia berdialog dengan bayinya yang ada dalam kandungan. Ya. Yang kedua, Al-Qasas ayat 11 memuat kisah dialog ibu Musa dengan anak perempuannya. Ya. Dan dia ibunya Musa berkata kepada saudara perempuan Musa, ikutilah dia, Musa, gitu ya. Maka kelihatan olehnya Musa dari jauh, sedang mereka tidak menyadarinya. Jadi ini ketik antara ibu yang mau menghanyutkan anaknya Nabi Musa alaihissalam gitu ya. Tapi sebelum dihanyutkan juga ada dialog antara ibunya dengan kakaknya Musa alaihissalam gitu ya. Ya, ibu dan anak. Lalu ada dialog kedua orang tua dengan anaknya. Adapun dialog kedua orang tua dengan anaknya dijumpai dalam satu tempat saja. Jadi artinya ini nggak tahu ya apakah ibunya atau bapaknya gitu ya. Al-Ahqaf ayat 17 memuat kisah dialog kedua orang tuanya dengan anaknya tanpa disebut namanya. Dan
Nah, dan orang yang berkata kepada kedua orang tuanya, ah, gitu ya, apakah kamu berdua mengingatkan kepadaku bahwa aku dibangkitkan dari kubur, padahal beberapa umat sebelumku telah berlalu. Lalu pada orang tuanya itu memohon pertolongan kepada Allah seraya berkata, celakalah kamu, berimanlah, sesungguhnya jangan jauh itu benar. Lalu dia anak itu berkata, ini adalah doa orang-orang terdahulu. Jadi dari keseluruhan perincian ayat di atas menampilkan dialog antara ayah dengan anak mendapatkan porsi yang lebih banyak dibandingkan ibu dengan anak. Hal ini memberikan gambaran dan motivasi tentang pentingnya keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak agar anak memiliki tauhid yang benar, meneguhkan identitas diri dan membentuk karakter anak. Secara umum, ayah berperan dalam mendidik anak pada segala aspek, yaitu aspek fisik, emosi, sosial, intelektual, dan spiritual. Ya, itu ya yang bisa saya sampaikan. Eh, Satu gambaran yang pernah diteliti oleh Sarah gitu ya. Penting nggak sih ayah berdialog dengan anak gitu ya. Padahal di dalam Al-Quran jelas-jelas banyak dialog antara ayah dan anak dimunculkan gitu ya. Sebagai sebuah ilmu bahwa ayah tidak bisa begitu saja. Maksudnya tidak bisa begitu saja tidak berdialog dengan anak. Melepaskan tanggung jawabnya kepada istrinya, kepada ibu dari anak itu sendiri gitu ya. Tentu ya ini harus kita jadi catatan bagi kita gitu ya. Ayah nggak mau ngobrol sama anaknya apakah karena tidak mau atau tidak punya ilmu apa yang mau disampaikan. Mangga ada yang boleh ditanyakan kepada MC, mangga dipandu. Silakan ada yang menanyakan dulu belum lanjut. Mangga Teh Hasna untuk dipandu pertanyaannya atau tanya jawabnya. Baik, terima kasih kepada Ayah Zaid atas pemaparan yang sangat menarik. Mungkin sekarang kita memasuki sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya, mungkin dipersilakan untuk menulis di kolom chat atau bisa menggunakan fitur raise hand atau mungkin langsung untuk open mic juga dipersilakan. Bagaimana rekan-rekan semuanya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, mungkin sejauh ini belum ada pertanyaan yang masuk. Mungkin karena pemaparan dari Ayah Z juga sudah sangat jelas dan begitu mendalam, mungkin ya sehingga peserta-peserta juga masih merenungkan mungkin materi yang disampaikan. Namun mungkin sebelum melanjutkan, saya ingin bertanya, mungkin dari sekian banyak ayat yang dijelaskan tadi berkaitan dengan peran ayah gitu, apakah ada satu ayat yang menurut ayah Zaid ini paling relevan dalam kehidupan keluarga saat ini? Kemudian juga bagaimana cara terbaik untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari? Ya, baik, terima kasih gitu ya yang sudah hadir dan Teh Hasna yang memandu kegiatan kita ya. Satu ayat yang terbaik, semuanya juga terbaik begitu ya. Memang kalau misalkan ada istilah itu kan yang disebutkan Nabi kan, gitu ya. Ya, emang Lukman bukan Nabi gitu ya. Emang Lukman Nabi gitu kan enggak ya. Ada satu orang, ya tadi juga ada Syekh Madian juga itu kan bukan Nabi juga gitu ya. Syekh Madian bukan Nabi, Lukman bukan Nabi begitu ya. Cuman ada satu rangkaian cerita yang sangat menarik, yaitu dari surat Luqman ya, ayat 13 sampai 19 itu. Itu berisikan nasihat yang saya rasa komplit ya, saya rasa komplit
urutan apa yang dinasihatkan kepada anak gitu ya. Kan Luqman itu pertama menyampaikan la tusyrik billah gitu ya. Wahai anakku janganlah berbuat syirik kepada Allah gitu ya. Lalu selanjutnya bahwa Allah itu mengetahui apa yang kita lakukan. Lalu selanjutnya terus begitu ya sampai menyuruh anaknya untuk sholat. Lalu terus menyuruh anaknya untuk berbakti kepada orang tuanya. Lalu memberikan nasihat kepada anaknya untuk berjalan tidak lambat, tidak terlalu lambat, dan tidak terlalu cepat. Artinya pertengahan. Lalu Lukman juga menasihatkan untuk tidak berbicara seperti suara keledai. Suara keledai itu kan kalau ngomong itu kan nyelekit ya, menyakitkan gitu ya, menyakitkan telinga. Gitu. Nah, kita sebagai seorang seorang manusia gitu ya, kalau berbicara ya biasa aja gitu. Tidak tidak sampai menyakiti telinga orang lain gitu ya. Ya, tidak boleh sombong gitu ya, tidak boleh mengejek dan sebagainya. Nah, itu yang ayat yang masih masih apa ya? Bisa kita contoh gitu. Bisa kita contoh apa yang dilakukan Lukman kepada anaknya. Dan banyak juga ibu-ibu ya yang mengamalkan itu ya. Artinya kalau saya sih melihatnya ibu-ibu ya. Kalau ayahnya mudah-mudahan sih banyak juga yang mengamalkan. Nah, bagaimana relevansinya? Secara sederhana gini ya. Kalau kita ingin mengajarkan anak sholat berjamaah di masjid, apakah yang mengantar itu ibu? Kan tidak ya, tidak mungkin gitu ya. Salat zuhur, anaknya mau diajarkan untuk sholat berjamaah di masjid. Laki-laki lagi. Kan nggak mungkin ibunya nganterin ke masjid. Maksudnya ya agak susah ya, agak repot gitu. Bisa sih bisa, tapi kan agak repot gitu. Karena ibu juga harus sholat di rumah gitu. Maka siapa yang bisa melakukannya? Ya bapaknya. Oke, katakanlah bapaknya kerja. Kan bisa aja anaknya sholat dulu di rumah. Kalau maghrib gimana? Kalau isya gimana? Kan bisa aja kan maghrib dan isya itu bapaknya udah pulang kerja gitu ya. Berangkat pagi pulang sore kan gitu ya. Maka ajaklah anak laki-laki itu untuk pergi ke masjid, memberikan pengetahuan, memberikan pengetahuan betapa pentingnya sholat berjamaah di masjid bagi seorang laki-laki gitu ya. Nah itu kan bisa dilakukan tuh. Ayahnya pergi ke masjid. Artinya apa? Ayahnya jadi suri tauladan yang baik untuk anaknya kan gitu ya. Dalam pendidikan itu kan metode terbaik mendidik anak adalah mencontoh karena anak itu dia mencontoh apa yang dia lihat. Dia mencontoh apa yang dia lihat ya. Eh, Sebagus apapun nasihat ayah, kalau dia tidak pernah melihat ayahnya pergi ke masjid, yang nggak akan ikut, gitu ya. Karena anak itu akan melihat apa yang bapak lakukan dan akan mendengarkan apa yang bapaknya katakan, gitu ya. Sesuai nggak nih, gitu ya. Kalau bapaknya nyuruh ke masjid, tapi bapaknya nggak ke masjid, gimana kan? Itu juga jadi problematik, gitu ya. Anaknya katanya nyuruh aku ke masjid, tapi bapak aku nggak pernah ke masjid. Kan itu juga jadi problem gitu ya. Anaknya membandingkan antara ucapan dengan perbuatan gitu ya. Jadi sebaiknya ya ayahnya juga pergi ke masjid, maka ayahnya mengajak anaknya dan anaknya ikut. Itu salah satunya. Yang lainnya juga, saya khawatir hari ini banyak suami yang KDLT kepada istrinya gara-gara dulu waktu kecil sering melihat bapaknya KDRT kepada ibunya. Kan dalam istilah psikologi itu kan ada inner child ya. Artinya kalau yang saya pahami inner child ini ada sebuah pengalaman buruk ketika di masa kecil gitu ya. Dan itu bisa terbawa kepada rumah tangga gitu ya. Suaminya sering memukul istrinya gara-gara ya dulu bapak saya kayak gini gitu lah. Dulu bapak saya kayak gini gitu ya. Kepada ibu saya kalau nasihatnya nggak didengarin, kalau apa-apanya nggak didengarin, ya dimarahin gitu ya istrinya, ibunya gitu ya. Nah, saya khawatir hari ini banyak suami yang KDRT kepada istrinya ya
Karena inner child-nya tidak selesai, tidak beres, gitu, tidak mau memaafkan orang tuanya dulu, gitu ya. Orang tuanya dulu ya mungkin memang salah, gitu. Tapi kan apakah kita sebagai generasi muda, eh, suami istri muda, gitu ya, tidak mau menghapus masa lalu itu, tidak mau memaafkan ya. Kalau menghapus nggak mungkin. Tapi kalau memaafkan kan bisa aja, gitu ya. Nah itu salah. Jadi inner child itu ya bisa terbawa kepada pengaruh kehidupan rumah tangga itu ya. Makanya ayah juga harus berhati-hati. Lalu realitas selanjutnya adalah gimana caranya ayah ini mengatakan jujur gitu ya kepada anaknya untuk selalu berbuat jujur kepada anaknya, tapi ayahnya sendiri nggak pernah jujur kepada ibunya, ya kepada istrinya gitu ya. Nah, ini nah, karena pendidikan itu ada hubungan sebab akibat gitu ya. Walau ayah ada istilah ayah ayah ada atau tidak ada ya sama aja gitu, nggak ngapa-ngapain gitu ya. Nah, ayahku di rumah juga nggak ngapa-ngapain kok, nggak memberikan pengaruh apa-apa. Aku berbuat maksiat nggak dilarang, aku berbuat baik juga tidak diapresiasi, sehingga lahirlah fatherless gitu ya. Fatherless itu kan sekarang kalau lihat baca berita ya, coba aja cek di website. Fatherless nomor 3 di dunia gitu ya, Indonesia tuh. Jadi peran ayah itu, ayahnya ada secara fisik di rumah, tapi kan perannya itu, peran mengasuhnya, peran mendidiknya, itu tidak ada. Ayah, ayah hanya disimbolkan sebagai mesin ATM. Jadi anak itu akan merasa ayah itu ada ketika gajian gitu ya. Ketika ayahnya punya banyak uang, ketika ayahnya nggak punya uang gimana? Kan repot juga ya. Gitu. Jadi ya banyak hikmahnya gitu ya. Seorang terus tadi ya memberikan nasihat, wasiat dan sebagainya. Ya ilmu umum juga bisa gitu ya. Kan ayahnya dosen matematika. Masa iya sih nggak mau ngajarin anak sendiri tentang matematika kan gitu ya. Jangan sampai ada istilah ayahku dosen matematika tapi nggak pernah ngajarin aku matematika gitu ya. Ketika anaknya masih SD. Jadi bikin anak orang lain pintar tapi anak sendiri nggak dibikin pintar gitu ya. Itu jadi problem juga gitu ya. Yang baik itu kalau ayahnya seorang dosen, dia ahli matematika, dia ngajarin matematika kepada anak orang lain supaya pintar matematika, kenapa enggak gitu ya? Ayahnya memberikan waktu untuk mengajari anak matematika. Ya mengajari anak matematika ya kalau masih SD berarti kan 2 apel ditambah 3 apel jadi berapa apel gitu kan? 2 apel ditambah 2 jeruk jadi berapa buah? Tetap aja 2 apel dan 2 jeruk. Itu kan ilmu matematik. Belum dengan ilmu yang lain. Mungkin bapaknya juga kalau misalkan bapaknya tentara begitu ya, ya bisa aja mengajarkan tentang bagaimana kedisiplinan gitu ya. Nah, dalam hidup itu harus disiplin gitu. Karena tanpa disiplin ya hidup itu akan kacau gitu ya. Kan disiplin itu artinya ya kita melakukan sesuatu pada tempatnya gitu ya. Kalau memang harus membuang sampah pada tempatnya, membuang sampah pada tempatnya. Kalau waktunya makan ya makan. Kalau waktunya tidur ya tidur. Dan itu kan disiplin gitu ya. Itu bisa diajarkan oleh ayah. Banyak hal kok yang bisa diajarkan oleh ayahnya kepada anak. Yang paling mudah adalah apa yang dilakukan ayahnya sehari-hari itu bisa disampaikan kepada anaknya gitu ya. Cara makan, cara berdialog, cara dia bertemu orang, cara dia bertamu kepada rumah orang lain, cara dia transaksi, cara dia beribadah, ya itu bisa disampaikan gitu ya kepada. Mungkin saya akan menyampaikan sebuah penelitian ya antara ayah dengan anak. Saya izin share ya, saya screenshot. Nah, ini tadi ya di bab 1, catatan pertama, secuil penelitian tentang peran ayah. Fakta penelitian peran ayah dalam mendidik keimanan anak, gitu ya. Itu keimanan, ada yang tentang kesehatan. Nah ini nih.
Ini fakta penelitian peran ayah dalam memenuhi kepribadian anak. Jadi ada sebuah penelitian ya, karya Leli Nailul Muna dan Elok Alimadus Sakdia dari Fakultas Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim. Judul penelitian mereka adalah pengaruh peran ayah terhadap determinasi diri remaja. Sebuah penelitian yang dilakukan pada 108 pemuda usia 15 tahun di Kota Malang. Gitu ya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran ayah berpengaruh positif terhadap determinasi diri seorang anak yang sudah remaja. Ditemukan bahwa peran ayah sebagai pemberi nasihat dan kasih sayang berpengaruh terhadap rasa kemandirian. Peran ayah sebagai konsultan dan penasehat juga memiliki pengaruh terhadap rasa kompetensi. Selain itu, peran ayah sebagai sumber daya sosial dan akademik berpengaruh terhadap rasa keterhubungan remaja. Nah, jadi penelitian ini juga menunjukkan bahwa peran ayah pada anak perempuan dan anak laki-laki tidak berbeda. Banyak kok penelitian-penelitian tentang ayah dengan anak, begitu teh. Jadi dalam konteks sekarang, secara sederhana, apa yang dilakukan ayah selama itu baik bisa diajarkan kepada anak, gitu ya. Dan itu dengan catatan punya niat untuk memberikan waktu. Gitu. Karena kalau tidak ada niat memberikan waktu, ya nggak akan pernah ketemu. Gitu ya. Nah, ini izin bertanya di tengah kemajuan. Oh, ya. Oh, udah cukup ya. Paling saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya teh. Ya, sudah cukup. Terima Baik, kasih. saya ini jawab pertanyaan yang di kolom chat ya dari Teh Rena Rahmanda. Di tengah kemajuan teknologi dan informasi yang serba instan, bagaimana ayah bisa tetap menjadi figur yang dihormati dan diikuti oleh anak-anak generasi Z? Apakah ada ayat yang mendukungnya? Begitu ya. Bagaimana ayah menjadi tetap figur? Ini ya, yang namanya figur. Coba kita merenung deh, misalkan saya punya idola, kan figur itu idola ya. Saya punya idola. Kenapa saya suka dengan idola itu? Karena idola itu yang membuat saya hidup gitu ya. Eh, Kenapa dia jadi idola? Karena dia memberikan pengaruh kepada saya, kan gitu ya. Kalau sekarang misalkan, kenapa ayah tidak menjadi figur bagi anaknya? Bisa jadi dalam kehidupannya memang tidak memberikan pengaruh. Lalu gimana caranya? Ikut memberikan pengaruh kepada anaknya, gitu ya. Salah satunya sering-sering ngobrol. Jadi bagaimana caranya ayah menjadi figur bagi anaknya? Satu, bisa banyak ngobrol tentang kebaikan, tentang tauhid, tentang ibadah, tentang kehidupan sosial dan sebagainya gitu ya. Bahkan olahraga bareng, makan bareng, jalan-jalan bareng. Lalu ayahnya menunjukkan ini loh pekerjaan ayah sebagai dosen di kelas ajar. Itu diperlihatkan pada anak supaya dia merasa bangga dengan ayahnya. Ayahnya misalkan eh, supir truk gitu ya. Ya diperlihatkan aja kepada anaknya. Ini loh, nak, ayah bekerja sebagai supir truk dari kota A ke kota B dan itu sangat melelahkan. Gitu. Dan uang yang dihasilkan dari ayah itu diberikan kepada ibumu, lalu digunakan untuk keperluan kamu. Gitu. Apakah kamu sembarangan mengeluarkannya, gitu ya? Nah, apakah kamu sembarangan menggunakannya? Padahal ayah sudah bekerja kerasnya itu kan bisa disampaikan lewat dialog dengan memperlihatkan pekerjaannya. Gitu. Jangan sampai gini, ada anak SMP ditanya ayahnya kerja apa, nggak tahu, nggak jadi masalah gitu ya, jadi masalah. Gimana mau bangga dengan ayahnya, sedangkan pekerjaan ayahnya aja tidak tahu gitu. Gimana caranya anak bangga terhadap ayahnya? Ngobrol aja nggak pernah, gitu ya. Jadi kalau pengen ayah itu jadi figur bagi anak, ya sering-sering lah ngobrol gitu ya. Sering-sering lah bermain bareng gitu ya. Sering-sering lah makan bareng. Supaya ada inspirasi yang masuk ke dalam pikiran, hati, jiwa anak-anak gitu ya. Karena kan akan jadi figur, akan jadi idola kalau memberikan pengaruh. Misalkan anaknya sedih nih, curhat sama bapaknya dimarahin, curhat sama ibunya dimarahin. Lalu dia curhat kepada temannya, temannya memberikan nasihat yang baik kepada anak ini gitu ya. Maka temannya memberikan pengaruh.
maka yang jadi figur adalah temannya. Gitu. Kan gitu ya ceritanya. Eh, jadi malah orang lain yang jadi figur anaknya gitu ya. Kenapa nggak bapaknya? Ya figur atau idola itu kan banyak ya. Ya mudah-mudahan sih generasi Gen Z ini banyak ya, walaupun dia idola ke orang lain gitu, tapi tetap ayah itu menjadi sebuah kebanggaan bagi dirinya. Ya terlep makanya ya itu dulu di tahun 90-an ayah itu habis waktunya di luar. Sekarang ayah dan ibu waktunya habis di luar. Lalu seorang anak harus dapat figur dari siapa? Dari pembantunya, dari presiden, dari gubernur. Yang nggak salah juga sih dapat nasihat dari figur dari presiden, dari tokoh, dari ulama, nggak salah juga. Memang kan akan lebih baik guru pertama atau guru madrasah pertama bagi anak adalah ibu. Berarti kan dapat ibu dari ibu. Kepala madrasah pertama anak itu kan dari ayah. Jadi kan ayah termasuk figur yang baik. Jadi apakah ada ayat yang mendukungnya? Secara secara to the point sih nggak ada ya yang saya pahami. Secara to the point itu tidak ada. Tapi secara cerita, kisah gitu ya. Jadi kan secara kisah cerita eh, Nabi Ibrahim ngobrol sama anaknya Ismail, gitu ya. Nabi Yakub ngobrol sama anaknya, sama Musa, begitu ya. Terus Nabi Muhammad ngobrol sama anaknya, gitu ya, Fatimah dan anak-anaknya yang lain, gitu ya. Terus Nabi siapa lagi ya? Nabi Daud dengan Ismail, gitu ya, ngobrol, gitu. Ya kan artinya ketika dari ngobrol itu kan memberikan pengaruh. Sehingga dari pengaruh itu memunculkan rasa kagum kepada ayahnya, menjadikan ayahnya figur bagi dirinya, bagi anaknya. Gitu. Gitu ya. Jadi ayat yang mendukung secara kehidupan nggak ada, tapi secara cerita itu banyak lah. Yang tadi diceritakan juga, kalau pengen ayah jadi figur jadi figur, jadi idola bagi anak, yang dihormati, yang diikuti oleh anak-anak generasi Z, gitu ya. Coba tanya, pernah nggak ngobrol gitu ya sama bapaknya gitu ya? Pernah nggak makan bareng gitu ya? Pernah nggak jalan-jalan bareng? Itu bagian dari pengasuhan gitu. Ketika jalan bareng, saling bercengkrama, saling memberikan nasihat. Lah, nggak apa-apa juga ayah dinasihatin anak gitu ya. Ayah juga manusia gitu ya, punya salah gitu ya. Tadi kayak tadi ayahnya Ibrahim dinasihati oleh anaknya gitu. Gitu deh, pertanyaan selanjutnya jadi ikutan merenung. Ingat tentang dialog ayah anak, ingat kisah Nabi Ibrahim dan Ismail. Kesehariannya bertahun-tahun, Nabi Ibrahim gak membersamai anaknya. Otomatis kesehariannya bersama ibunya. Sekalinya dialog pas mau dikorbankan. Selanjutnya Nabi Ibrahim bersama anaknya membangun Ka'bah, tempat ibadah. Hikmah apa dari dialog Nabi Ibrahim bersama anaknya yang luar biasa? Sosok Nabi Ibrahim bergelar khairul ummah dan menjadi khalilullah sampai dapat salawat khusus bersama Nabi Muhammad. Teladan ayah yang prestatif. Maaf untuk lintasan ini saya penasaran dan kepikiran. Ingat ya, memang Nabi Ibrahim ditakdirkan untuk long distance ya, berjarak jauh dengan anaknya. Tapi ada tapinya. Nabi Ibrahim tidak melepaskan doanya kepada anaknya. Jadi kita harus berprasangka baik, walaupun dipisahkan secara jarak, tapi Nabi Ibrahim setiap kali selalu mendoakan anaknya. Ismail. Itu pertama. Yang kedua, Nabi Ibrahim telah berbuat baik kepada istrinya, sehingga istrinya menceritakan yang baik-baik tentang suaminya kepada anaknya. Gitu ya. Jadi anaknya ketika bapaknya pulang itu menyambutnya dengan baik. Gitu. Nah, jadi pertanyaannya gimana? Jadi masalahnya di mana? Masalahnya kalau di sini ada suami istri, long distance gitu ya, berhubungan jauh gitu ya, tinggalnya nggak bersamaan jauh ya kayak Nabi Ibrahim dengan istrinya gitu ya. Lalu anaknya ternyata ketika bapaknya pulang, anaknya tidak menyambutnya dengan baik. Coba cek ibunya menceritakan yang baik nggak tentang bapaknya gitu. Ibunya menceritakan yang buruk nggak tentang bapaknya kepada anaknya gitu. Karena kan pada saat yang sama anaknya tergantung ibunya dan ibunya tergantung suaminya gitu. Sudah memperlakukan baik gitu kepada istrinya. Ini menjadi pelajaran bagi saya juga gitu ya. Eh, Sebelum jadi ayah yang baik, maka jadi suami yang baik gitu ya.
Seperti apa yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim. Sebelum menjadi ayah yang baik bagi Ismail, maka dia menjadi suami yang baik bagi istrinya. Gitu ya. Lalu sekalinya terus mendoakannya. Ya kan gitu ya, doanya yang terkenal adalah ya Allah jadikan keduanya gitu ya, istri dan anaknya itu menjadi ya tempatnya gitu ya, tempatnya menjadi dimakmurkan, diberi rezeki gitu ya, diberikan keberkahan, itu ya didoakan terus, diberikan keberkahan, diberikan keimanan, diberikan hidayah terus benar, sehingga Ismail ini tumbuh dengan baik dengan soleh. Dan itu juga jangan lupa peran dari ibunya. Ismail itu ada peran besar dari ibunya menceritakan Nabi itu. Jadi juga dijelaskan bahwa Ismail itu dipindahkan karena Allah, bukan karena keegoisan ayah, gitu kan. Jadi cek lagi nih, ayah jauh dari keluarganya, apakah karena egois atau karena memang butuh, gitu ya, atau karena memang tugas dari Allah, gitu kan. Kalau Nabi Ibrahim kan jelas ya tugas dari Allah untuk menjauh, karena ya istri pertamanya cemburu kepada istri kedua, gitu ya. Makanya sama Allah suruh eh, ya disuruh ditinggalkan secara jarak gitu ya, ditinggalkan secara jarak di sebuah gurun pasir. Begitu ya. Jadi memang Nabi Ibrahim itu mulia. Tapi secara keluarga ya, sudut pandang keluarga, kewajiban Nabi Ibrahim memberikan nama yang baik, kan kewajiban ayah itu ada tiga. Pertama, memberikan nama yang baik. Kedua, memilihkan ibu yang baik. Ketiga, mengajarkan Quran. Kita lihat, Nabi Ibrahim memberikan nama kepada anaknya Ismail, dan adalah nama yang bagus. Nabi Ibrahim memilihkan ibu dari anaknya, gitu ya. Adalah ibu yang baik, begitu ya. Hmm. Yang ketiga, mengajarkan Quran. Nabi Ibrahim mengajarkan Quran kepada Ismail, artinya mengajarkan keimanan, begitu ya. Gitu. Mungkin itu cukup ya. Ada lagi yang tanyakan? Maka MC dipandu lagi. Oke, baik. Karena sejauh ini mungkin belum ada pertanyaan lagi, jadi kita bisa menyimpulkan mungkin bahwa materi yang telah disampaikan sudah benar-benar memberikan pemahaman bagi peserta untuk kegiatan kali ini. Mungkin kalau begitu sebelum kita menutup acara, saya ingin menyampaikan bahwa bagi peserta yang merasa membutuhkan layanan konsultasi keluarga atau mungkin ingin berdiskusi lebih lanjut mengenai minat bakat anak, tersedia kesempatan untuk melaksanakannya yang difasilitasi oleh Keluarga Cerdas. Ya, untuk itu silakan bisa menghubungi admin dari Keluarga Cerdas di Instagramnya @_keluarga cerdas_. Kemudian juga untuk mendapatkan lebih banyak ilmu, entah itu tips parenting Islami serta konten-konten inspiratif lainnya, mungkin bisa dicek juga untuk YouTube, Instagram serta TikTok dari Keluarga Cerdas, yaitu @_keluarga cerdas_. Kemudian untuk TikToknya itu Keluarga Cerdas_official. Mungkin jangan lupa juga untuk teman-teman semua di-like, subscribe, and share agar konten-kontennya makin banyak didapati oleh keluarga-keluarga sehingga manfaatnya juga tersebar luas. Kemudian juga sebelum acara benar-benar berakhir, mungkin mari kita abadikan dulu momen kebersamaan ini dengan sesi foto bersama. Jadi untuk seluruh peserta, mungkin bisa dinyalakan dulu kameranya agar bisa mengabadikan momen berharga ini. Mohon ditunggu sebentar. Oke, ya. Mungkin kita berfoto dulu, saya yang akan memandu. Satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi mungkin ya. Satu, dua, tiga. Oke. Oke, Alhamdulillah mungkin kita telah sampai di penghujung acara.
Jadi kami dari keluarga cerdas mengucapkan terima kasih kepada Ayah Z atas ilmu yang telah dibagikan serta kepada seluruh peserta atas partisipasi aktif dalam webinar kali ini. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan berkeluarga agar semakin dekat dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dapat bertemu kembali di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.